Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kajian teman-teman. Jadi pada malam hari ini kita memulai kelas perdana untuk kelas geografi. Yang belum kenal saya ya, yang belum tahu saya, walaupun sebelumnya sudah kelas perkenalan ya. Mungkin saya perkenalkan nama saya. Nama saya Sufyan ya, Sufyan Imam Wahidi ya. Terserah mau manggil saya Pak Sufyan atau Mas atau Kak itu serah ya. Tapi pengalaman saya sekolah, saya nggak pernah manggil guru saya Pak ya, nggak pernah manggil guru saya Mas atau Kak ya. Lebih baik manggil Pak sebenarnya ya. Lebih afdolnya gitu. Selanjutnya ya, Mbak Citra ya. Ya, nama saya Sufyan ya. Ya kan ada pepatah ya, tak kenal maka tak sayang ya. Tapi apa itu? Oke ya, sekarang bab 1 itu adalah kita akan belajar tentang konsep, pendekatan, prinsip dan aspek geografi. Ya, aspek geografi. Jadi kita di sini kita tuh mempelajari apa sih geografi itu. Geografi itu makanan apa sih? Isinya itu apa geografi itu? Ya. Apakah itu isinya mihun atau isinya sambal ya? Kan kita kan belum tahu ya. Kita pelajari ya. Apa fungsinya? Ya. Yaitu kita lihat dari aspek konsep ya, pendekatan dan prinsip-prinsipnya seperti itu ya. Ya, Mbak Citra ketawa ya. Jadi kalian tahu apa sih geografi itu? Sebuah apa ya? Sebutir apa ya geografi itu ya? Oke ya, selanjutkan. Ya, jadi ini beberapa menu utama ya, menu utamanya. Ya, jadi pertama itu SK dan KD ya. Ya bukan SKSD ya, SKSD kan apa, sok kenal sedekat ya. Ini SK dan KD. SK itu apa? Standar kompetensi ya. KD itu kompetensi dasar ya. Terus peta konsep ya, kita pelajari peta konsep. Ya, kemudian materi ya. Evaluasi, kemudian penutup ya. Dan ini mungkin beberapa konsep ya, standar kompetensi ya, standar kompetensi. Jadi standar kompetensi dari geografi ini itu teman-teman itu akan digiring ya untuk memahami konsep, pendekatan, prinsip dan aspek geografi ya. Kompetensi dasarnya itu untuk menjelaskan konsep geografi. Apa sih konsep geografi, seperti apa? Menjelaskan pendekatan geografi ya. Sama kayak teman-teman ya, ketemu lawan jenis ya, kita pendekatan ya. Ya. Pendekatan itu seperti apa? Kita mencari tahu ya, sosoknya seperti apa gitu ya. Baik hati atau tidak ya. Ya. Sabar atau tidak, orangnya perhatian atau tidak, seperti itu. Jadi kita menelaah ya, mendekati ya. Sama seperti kita mendekati seseorang ya, menelaah. Apa sih di dalamnya itu ada apa? Lawan jenis kita itu punya apa ya? Punya kelebihan apa? Seperti itu ya. Kemudian menjelaskan prinsip geografi ya, menjelaskan prinsip geografi, mendeskripsikan aspek geografi ya, dan ilmu bantu geografi ya. Jadi ilmu-ilmu apa saja sih yang terkandung di geografi itu ya. Jadi seperti itu ya, perlu dipahami ya. Di sini saya sebelum lanjutkan lagi, harapan saya di sini komunikasi kita bukan satu arah ya. Ya, komunikasi kita itu dua arah ya. Harapan saya komunikasi kita dua arah ya. Jadi saya tidak mau pada saat pelajaran ini saya hanya berbicara, teman-teman hanya menyalakan tab ya atau laptop, kemudian di loudspeaker ditinggal main, ditinggal nonton TV ya. Saya tidak mau ya. Ya, soalnya biar teman-teman sendiri nggak rugi ya, nggak rugi waktu ya. Jadi harapan saya ini kita dua arah. Bagaimana saya tahu supaya bisa dua arah ya, teman-teman di sini aktif seperti itu ya, aktif menyampaikan pendapat ya,
Kalau ada panggilan Akong mau dimengerti Pak. Oh iya loh, iya. Ya saya paham. Kalau Akongnya manggil ya disamperi dulu. Misalnya Akongnya minta pijet ya dipijetin dulu ya. Enggak, maksud saya jangan hanya mendengarkan saja ya. Tapi kita komunikasi dua arah. Jadi teman-teman ikut berdiskusi. Jadi kelas kita itu adalah diskusi ya. Karena ya walaupun saya ditunjuk sebagai tutor geografi ya, saya juga nggak pinter-pinter amat ya geografi ya. Seperti itu ya. Jadi kelas kita diskusi ya, diskus ya. Kan lebih seru ya kalau kelas diskusi kan lebih seru ya. Daripada teman-teman hanya mendengarkan ngantuk tidur, waduh saya jadi kacang nanti ya. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya ya. Nah ini peta konsep dari geografi kita ya. Nanti teman-teman misalkan ada pertanyaan mungkin langsung ditanyakan juga nggak apa-apa ya. Kalau saya bisa jawab, insya Allah akan saya jawab ya. Jadi ini geografi ya, geografi konsep ya. Jadi akan menjelaskan tentang pengertian. Apa sih pengertian geografi itu sendiri itu apa ya? Dia tuh sebuah apa sih geografi itu ya? Pendekatannya tentang pendekatan ke ruangan ya, ke lingkungan dan kewilayahan ya. Prinsipnya ya, tentang prinsip penyebaran, interrelasi, deskripsi dan kronologi ya. Kemudian di sini kita jelaskan tentang 10 konsep dasar ya. Tapi di buku ada 15 ya, di buku. Teman-teman kan punya bukunya semua ya. Mungkin sambil dibuka buku nggak apa-apa ya. Bentar saya juga mau buka bukunya dulu ya. Kelas 3, kelas 10. Ya, sambil dibuka sambil dibuka ya, nggak apa ya. Jadi sambil kita mungkin sambil teman-teman perhatikan, kalau misalkan saya nanti memberikan sesuatu dari buku ya, mungkin teman bisa buka juga ya bukunya ya. Jadi tapi ini tentang 10 konsep dasar, di buku itu ada 15 ya. Jadi kita ikut di buku saja ya. Karena ini saya dapat presentasi bahan materi ajar ini saya dapat dari webnya Dikti nggak salah ya, dari webnya MGMP Geografi di Indonesia ya. Nah, tapi kita ikut modul saja ya. Tapi ini sama sebenarnya sama ya, cuma hanya beda sedikit saja. Aspek-aspeknya ya. Ini kemudian kita lanjutkan ya. Ada aspek fisik dan aspek sosial ya. Kemudian ilmu penunjang. Jadi ilmu apa saja sih yang menunjang pelajaran geografi ini ya? Apa saja sih yang menunjang ya? Oke, nanti kita bahas. Saya lanjutkan ya. Oh ya, kelasnya sudah 8 orang ya, sudah separuh ya. Konsep geografi ya, pengertian geografi ya. Kita baca ya, adalah pengetahuan mengenai persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di bumi ya. Kehidupan di muka bumi. Atau kita sebut gejala geosfer. Serta interaksi antara manusia dengan lingkungan dalam konteks keruangan dan kewilayahan ya. Jadi bisa kita lihat sendiri ya, mengenai persamaan dan perbedaan gejala alam. Ya, persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi. Di muka bumi. Yang kita injak ini kan bumi ya, di muka bumi. Saya contohkan saja Indonesia dengan Taiwan. Ya, Indonesia dengan Taiwan. Nah, kita bilang persamaan dan perbedaan. Mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan contoh lah. Mungkin saya mau tanya ke Mbak Ketua kelas dulu aja. Ya, persamaan apa dan perbedaan gejala alam di Indonesia dan di Taiwan. Bisa disebutkan Mbak Raini mungkin beberapa contoh. Ya, persamaan dan perbedaannya apa sih? Ya, jangan jadi gejala alam ya, bukan masyarakatnya ya. Ya. Dan bilang, oh di Taiwan itu masyarakat kulitnya orangnya putih-putih, mulus-mulus ya. Di Indonesia kulitnya hitam-hitam, kumus-kumus ya. Oh jangan ya, bukan ya. Rasis ya. Jadi gejala alamnya apa? Gejala alamnya ya.
Perbedaannya di Taiwan ada musim dingin. Ini Mbak Ratna ya. Taiwan ada musim dingin. Tapi di Indonesia nggak ada ya. Perbedaannya dari cuaca. Oh ya, Mbak Reni. Oke ya. Cuacanya oke ya. Enggak. Oke ya. Kita lihat yang bisa kita lihat yang paling terlihat ya cuaca ya, benar, cuaca. Gejala alam ya, cuaca. Kenapa kok bisa beda? Kenapa Taiwan sama Indonesia kok bisa beda cuacanya? Apa sih salah satu faktornya apa? Bah, perbedaan iklim kata Mbak Reni. Apa? Salah satu faktornya apa sih? Ada yang tahu? Mbak Cencu Cayang, baik. Oh iya, Mbak Cencu, saya kira mau jawab ya, ternyata hadir ya. Oke ya, lainnya gimana? Gimana yang tahu? Apa sih kenapa? Posisi letak negara berbeda. Oke ya, negara tropis ya. Jadi itu tropis itu maksudnya iklimnya. Jadi kenapa? Bener ya kata Mbak ketua kelas tadi, Mbak Reni atau Mbak apa tadi? Jadi letak geografis dari Indonesia dan Taiwan itu sendiri. Kita tahu sendiri ya, Indonesia itu terletak di, sedangkan Taiwan beriklim subtropis, maka Taiwan memiliki 4 musim. Ya, benar ya Mbak Ren ya. Wah, Mbak Ren ini pintar ternyata ya. Ya, tepat sekali kata Mbak Ren ya. Jadi, seperti yang disebutkan sama Mbak Ren tadi ya, Indonesia itu letak dari kedua negara ini berbeda ya. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu terletak di garis khatulistiwa. Sedangkan Taiwan itu terletak di belahan bumi utara, ya kan ya. Jadi belahan bumi utara. Saat ya, jadi karena ada rotasi bumi atau karena ada perputaran bumi ya pada porosnya ya, itu akan menimbulkan gejala siang dan malam dan perubahan musim. Ya. Jadi di bulan-bulan tertentu, ya, di bulan-bulan tertentu saya lupa, saya belum baca lagi ya. Di bulan-bulan tertentu itu matahari akan cenderung ke belahan bumi utara, ya. Maka belahan bumi utara itu akan lebih dekat dengan matahari, sedangkan di belahan bumi selatan lebih jauh dengan matahari. Akibatnya apa? Yang dekat dengan matahari belahan bumi utara, misalkan Taiwan ya, itu akan mengalami musim panas seperti sekarang. Sekarang kan Taiwan sudah sangat panas ya, udah mulai panas ya. Berarti apa? Berarti matahari sekarang sudah lebih dekat ke utara, ke belahan bumi utara. Sedangkan yang di selatan, contohnya apa negara selatan? Australia ya. Australia, New Zealand ya. Dia ada di selatan. Berarti sekarang Australia atau New Zealand itu sekarang akan mengalami musim dingin seperti itu ya. Karena dia menjauhi matahari, lebih jauh dari matahari. Jadi seperti itu ya. Sedangkan Indonesia ada di khatulistiwa. Jadi kita lebih cenderung stabil ya cuacanya ya. Lebih cenderung stabil ya. Karena kita ada di tengah-tengah. Jadi kita akan mengalami matahari setiap harinya ya. Jadi kita akan mendapatkan matahari terus.
Maka itulah sebabnya kenapa Indonesia mengalami iklim tropis gitu. Dan tanaman-tanamannya pun ini kan disebutkan ya, gejala alam seperti tadi ya, iklim ya. Dan kehidupan di muka bumi ya. Kita disebutkan apa? Kehidupan. Kita contohkan apa? Tumbuhan, ya, tanaman. Di Indonesia, di Taiwan pasti ada yang berbeda. Tanaman yang hanya bisa tumbuh di iklim tropis ya. Yang bisa tumbuh di Indonesia, di Taiwan nggak bisa tumbuh karena iklimnya nggak cocok ya. Sama halnya dengan tanaman yang bisa tumbuh di iklim tropis di Taiwan nih, nggak bisa tumbuh di Indonesia karena terlalu tropis, terlalu panas. Bukan terlalu panas ya, maksud saya terus-terusan mendapatkan matahari ya, tropis itu ya. Kalau dibilang panas, seharusnya saat musim panas Taiwan lebih panas dengan Indonesia ya, seharusnya ya. Karena Taiwan lebih dekat dengan matahari. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Ya dari kita kata-kata ini ya, gejala alam, contohnya tadi iklim, dan kehidupan. Kehidupan contohnya tadi tumbuhan. Ya, tumbuhan. Bisa. Oh ya. Kita misalkan aja manusia lah. Kehidupan misalkan manusia. Saya berikan contoh ya, mungkin sedikit guyon lah ya. Jangan ada yang tersinggung ya. Misalkan apa kehidupan? Misalkan manusia ya. Di Indonesia ya, karena terus mengalami matahari. Kulitnya ireng-ireng loh. Kulitnya hitam-hitam ya, kumus-kumus ya. Sedangkan di Taiwan ada musim dingin ya, jadi mataharinya cenderung sedikit ya. Siangnya lebih pendek daripada malam. Terus orangnya putih-putih ya, mulus-mulus ya. Ya mungkin itu sedikit guyonan berbeda lah ya, guyonannya. Jangan yang teman-teman ada yang merasa hitam terus sakit hati mengundurkan diri dari KPC. Waduh, nanti saya dicekal nanti. Lebih ke rasis ya. Waduh, Mbak Tentu hitam ya, Wah, nggak apa-apa hitam tapi eksotik kan nggak apa-apa ya. Kebangetan itu, Pak. Enggak ya, saya bercanda ya. Enggak, saya contohkan aja, itu tadi contoh kehidupan ya. Kehidupan. Oke ya. Oke, selanjutnya tolong jangan sakit hati ya, karena mungkin kelas ini mungkin saya sedikit beri ya guyonan-guyonan lah biar teman-teman nggak ngantuk lah, biar nggak ngantuk ya. Kalau ngantuk kan saya ditinggal tidur kan nanti saya juga sakit hati ya. Oke, ini selanjutnya apa? Definisi menurut para ahli lain ya. Apakah perbedaan dan persamaan ini nggak usah dibahas lah, nggak cukup waktunya ya. Definisi menurut para ahli ya. Ini tadi kan perbedaan persamaan Bantul dan Kuning Kidul ya. Tadi saya kasih contoh Indonesia dengan Taiwan ya. Kita contohnya itu ya. Kita lanjutkan. Oke, ini menurut apa? Menurut Hartson, geografi adalah ilmu yang berusaha menguraikan dan menginterpretasikan karakter variabel dari suatu tempat dan tempat lain di bumi sebagai tempat kehidupan manusia ya. Bisa dipahami ya. Selanjutnya menurut J.W. Alexander, geografi adalah studi tentang pengaruh lingkungan alam terhadap manusia. Manusia disebut manusia lagi ya. Menurut Bintarto, geografi adalah ilmu pengetahuan tentang perkembangan rasional dan pengujian terhadap teori-teori yang menjelaskan dan memperkirakan distribusi spasial dan lokasi berbagai karakteristik dari permukaan bumi. Pak, maaf sepertinya buku kita beda, soalnya di buku saya nggak ada itu. Bukunya kan Bambang Untoyo ya. Sama ya, ini ada Bintarto ya. Iya, ini ada Bintarto, di buku juga ada Bintarto ya. Ini halaman 3 ini ada Bintarto ya. Terus halaman 3 juga ada Hartson itu. Di tabel itu ada Hartson, ada Bintarto. Sama ya, apa ya? Mbak bisa lihat halaman 3 itu. Halaman 3 di buku itu. Menurut Prof. Bintarto memberikan batasan bahwa geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan. Ya, dan berusaha mencari fungsi dari unsur bumi dan ruang dan waktu ya. Hampir sama ya. Terus ini juga Richard Hartson
nomor 5 ini di tabel Richard Hurston. Ada tadi Hurston ya di presentasi saya. Hurston. Ada Pak lo, iya. Jadi hampir sama ya, sama-sama saja ya. Sebenarnya buku-buku SMA sama saja ya. Cuma mungkin ada perbedaan sedikit lah. Karena penulisnya kan beda. Iya ada, jadi sama aja. Jadi kita ngikut aja dulu di presentasi saya. Nanti yang beda nanti yang konsep dasar itu agak sedikit berbeda tuh ya. Nanti kita konsep dasar kita ikut yang di itu aja. Yang di buku ya. Oke, saya lanjutkan ya. Enggak apa, berarti Mbak Ren ini sambil buka buku ya, ya bagus ya. Sambil buka buku. Enggak apa-apa sambil buka buku. Oke, saya lanjutkan presentasi saya. Aduh, salah. Kemudian menurut Bintarto tadi sudah ya, menurut Preston and James, Preston ya. Bukan Bandeng ya. Preston dan James, geografi dianggap sebagai induk ilmu pengetahuan. Karena banyak bidang ilmu pengetahuan yang selalu dimulai dari keadaan permukaan bumi. Oke ya. Jadi dari 4 pendapat ini ya, semuanya menyebutkan bumi ya, bumi dan bumi, manusia dan manusia ya. Jadi saya mungkin bisa mengambil kesimpulan. Jadi geografi ini mempelajari bumi untuk menceritakan manusia. Mungkin itu singkatnya ya. Saya lihat dulu. Oke ya, mungkin kita bisa buka bukunya di halaman buka halaman berapa ini? Halaman 2 ya. Di halaman 2 ya. Halaman 2 di pengertian geografi di subbab 1 ya. Ya, di subbab 1 di alinea kedua. Ya. Di Indonesia penyebutan geografi sebagai sebuah bidang kajian ilmu dikenal dengan berbagai istilah ya. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan Aardrijkskunde. Oh, ya, mungkin seperti itulah penyebutannya. Saya juga nggak paham bahasa Belanda ya. Dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan geografi. Ya. Dalam bahasa Indonesia sendiri dulu dikenal dengan istilah ilmu bumi ya, ilmu bumi. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu ya, ilmu bumi ini dinilai kurang cocok karena dikhawatirkan akan mengaburkan 2 bidang ilmu yang berbeda, yaitu geografi dan geologi ya. Ya. Terus di alinea ketiga dibaca ya, apabila dilihat dari akar katanya, istilah geografi, geo itu artinya apa? Geo itu geos artinya bumi, earth artinya bumi. Dan graphin yang artinya apa? To describe. Ya, untuk menjelaskan atau untuk pencitraan ya. Bukan pencitraan presiden ya, beda ya. Kalau presiden melakukan apa-apa terus di media itu pencitraan ya, beda ya. Ini untuk mencitrakan ya, pencitraan ya. Pencitraan itu apa? Menggambarkan. To describe atau menjelaskan ya. Jadi penggabungan 2 kata tersebut menghasilkan pengertian dari geografi itu sendiri, yaitu ilmu yang mencitrakan atau menggambarkan keadaan bumi ya. Seperti itu ya. Ilmu yang mencitrakan atau menggambarkan sebuah bumi ya, seperti itu. Berbeda dengan geologi, ya mungkin hampir sama dengan geologi ya, hampir sama ya sebenarnya. Kalau dilihat dari katanya ya, geologi. Ya. Dilihat dari katanya geologi, mungkin tadi kan geo dari kata geo dan logi ya kan. Geo atau apa tadi, geos ya, sama ya, geos. Artinya apa? Bumi. Ya. Kalau logi itu dari kata apa? Logos ya. Dari kata logos. Perlu teman-teman, logos artinya apa? Ilmu ya. Logos itu artinya ilmu ya. Jadi ilmu yang pelajari tentang bumi ya. Ilmu yang pelajari tentang bumi ya. Itu geologi ya. Sebenarnya hampir sama, member ya. Kayak biologi ya, biologi ya, bio ya. Bio itu apa? Tentang makhluk hidup. Logi, ilmu yang bercerita tentang makhluk hidup ya. Logi atau logos itu artinya ilmu ya. Ya, saya lanjutkan ya.
Ya, kemudian pendekatan geografi ya. Itu kan dibagi 3 tentang keruangan, kewilayahan, dan kelingkungan ya. Mungkin bisa kita lihat di buku di halaman pendekatan geografi. Ya. Di halaman berapa ini? 13 ya. Halaman 13. Buka ya halaman 13 ya. Di halaman 13, teman-teman dibuka ya bukunya halaman 13 ya. Ya. Di sini ada pendekatan regional atau kompleks wilayah, pendekatan ekologi dan pendekatan spasial ya. Ya. Pendekatan spasial nomor 1 ya. Pendekatan spasial itu keruangan ya. Dilihat halaman 13 ya. Merupakan apa? Analisis keruangan ya merupakan pendekatan yang khas dalam geografi karena merupakan studi tentang keragaman ruang muka bumi dengan menelaah masing-masing aspek ruangannya. Ya. Salah satu contoh pendekatan keruangan adalah sebagai berikut. Kita lihat contohnya ya, sebidang tanah harganya mahal karena tanahnya subur. Yang kedua, apa sebidang tanah harganya mahal karena letaknya di pinggir jalan ya. Ya. Kenapa? Mungkin ada yang bisa mungkin ada yang bisa menjelaskan kenapa kok tanahnya subur atau di pinggir jalan bisa mahal? Kenapa? Alasannya kenapa? Mungkin bisa teman-teman bisa tahu. Kenapa sih kok tanah yang di pinggir jalan atau yang lain mungkin tanah strategis ya, apalagi Waalaikumsalam Mbak Najwa. Lainnya dan strategis. Mas itu Pak. Oh iya ya. Itu Pak Najwa ya. Ya Allah, saya maaf. Ya maaf Mbak. Saya lupa lagi. Ini Pak Najwa, maaf. maaf. Mungkin contoh lagi, contoh selain tadi jalan, ada yang ngasih contoh lagi? Jalan tadi apa kan? Tadi kan contohnya di buku ya. Tanah yang subur itu harganya mahal, sama tanah yang tidak berjalan harganya mahal. Ada yang bisa ngasih contoh lagi selain itu? Ada yang bisa ngasih contoh lain selain itu? Tentang ruangan apa sih? Iya Mbak Eka, benar. Yang tanah tadi ya, karena biaya operasionalnya murah dan mudah daripada kota. Mohon maaf Pak, apa jawaban saya tidak masuk? Perasaan dari tadi nggak kepanggil. Mungkin nggak kebaca mungkin ya. Oh iya, ini Mbak Nurul. Siapa sih tadi? Mbak Nurul kan? Iya, ini Mbak Nurul ada kalau sudah saya. Tadi saya baca kan, strategis ini kan. Tempatnya strategis bisa dibuat suatu usaha. Oh iya, yang nggak mesti saya panggil semua Mbak. Ya. Tadi sudah saya baca tadi. Oh, dari awal pelajaran belum panggil. Oh iya, maaf Mbak. Oke, mungkin Mbak Nuriani. Contoh lain selain tanah tadi apa? Bisa? Contoh lain selain tanah?
Ini menurut Mbak Raini sawah yang dekat irigasi lebih mahal karena dekat dengan sumber air. Sumber air sudah dekat ya. Oke ya, bisa ya. Jadi teman-teman jawabannya benar ya. Cuma tadi yang siapa tadi ya? Lupa saya. Bentar. Biaya operasional dan letak suatu tempat. Oke, saya lanjutkan aja ya. Lanjutkan di halaman 13 tadi ya. Tadi pendekatan spasial atau keruangan. Selanjutnya pendekatan ekologi ya atau lingkungan ya. Pendekatan lingkungan didasarkan pada salah satu prinsip dalam disiplin ilmu biologi, yaitu interrelasi yang menonjol antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya. Jadi ini ada komponen fisikal ya alamiah dengan non fisik atau sosial ya. Contohnya, misalnya ini dicontohkan suatu padang rumput yang ditinggalkan oleh kawanan hewan pemakan rumput akan menyebabkan terjadinya perubahan lahan dan kompetisi penghuninya. Ya. Jadi misalnya satu padang rumput yang ditinggalkan oleh kawanan hewan pemakan rumput akan menyebabkan terjadinya perubahan lahan dan kompetisi penghuninya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi hubungan antara makhluk hidup di dalamnya, ya. Ekologi itu ya berarti hubungan makhluk hidup di dalamnya dengan lingkungannya ya. Contohkan tadi adalah makhluk hidupnya itu apa? Hewan pemakan rumput. Lingkungannya apa? Padang rumput. Jadi seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Tadi pendekatan ekologi atau kelingkungan ya. Kemudian yang ketiga di buku di halaman 13 ini ada pendekatan regional ya atau pendekatan wilayah. Yaitu membandingkan berbagai kawasan di muka bumi dengan memperhatikan aspek-aspek ruangan dan lingkungan dari masing-masing wilayah secara komprehensif ya. Jadi ini merupakan gabungan dari keduanya ya. Contohnya wilayah kutub tentu sangat berbeda karakteristik wilayahnya dengan wilayah khatulistiwa. Ya. Sama seperti yang yang saya jelaskan tadi ya. Contohnya Taiwan dengan Indonesia ya. Ini malah lebih ekstrim lagi contohnya, kutub dengan khatulistiwa ya. Ya jelas ya, beda ya. Khatulistiwa maksud saya kutub dia lebih jauh lagi dengan tadi. Dia akan lebih membeku di situ. Lebih dingin di sana. Ya. Kita di Taiwan paling dingin mungkin 9 derajat atau 8 derajat ya. Kalau di Tainan sih di tempat saya segitu ya, 9 derajat paling dingin kemarin kalau nggak salah 9 derajat. Dulu saya pernah di Kanada. Cuma saya di Kanada mungkin nggak lama, cuma 1 bulan ya. Saya tanya orang-orang situ, kalau musim dingin di sini berapa suhunya? Di Kanada itu kalau musim dingin itu suhunya bisa mencapai minus 30 derajat. Minus 30 derajat. Katanya di situ kalau danau itu bisa pas musim dingin itu bisa dilewati mobil. Karena apa? Membeku airnya. Wah, itu merupakan salah satu bukti fisik ya. Bagaimana kita belajar geografi. Contoh-contoh fisiknya seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Ruang lingkup geografi ya meliputi semua gejala yang ada di bumi. Yang meliputi litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, antroposfer. Ya.
Litosfer itu melingkupi apa? Litosfer itu melingkupi apa? Ya. Kalau di sini contoh litosfer adalah ini ya. Ini lihat di gambar ya. Ini litosfer ya. Permukaan bumi ya. Permukaan bumi, bagaimana bentuk lekuk-lekuk pada bumi ya. Seperti yang dicontohkan di gambar ini ya. Ini lihat beberapa batuan-batuan ya. Pegunungan-pegunungan ya. Pegunungan-pegunungan ya. Ini merupakan lingkup dari litosfer. Ya. Kemudian mana tadi? Ini nggak bisa di play apa? Oh, ya Allah salah. Kemudian hidrosfer. Pak guru maaf saya izin keluar kelas bentar Bang majikan. Oh ya silakan. Oke, lanjutkan ya. Hidrosfer ya, hidrosfer. Melingkupi apa sih hidrosfer itu? Hidro ya. Kalian tahu hidro? Hidro kan artinya apa? Air ya. Jadi ini ya, meliputi lautan ya, meliputi lautan ya. Ya apa berhubungan dengan air ya. Sungai ya. Melingkupi itu ya, hidrosfer. Kemudian atmosfer. Nggak asing ya teman-teman ya dengan istilah atmosfer ya. Berhubungan dengan apa? Udara, dengan lapisan udara, atmosfer, lapisan udara ya. Ya. Lapisan atmosfer, lapisan udara. Jadi di bumi itu ada berapa lapis atmosfer ya? Ada beberapa lapis atmosfer. Ya, mungkin kita belum sampai itu ya. Ada beberapa lapisan atmosfer yang melindungi bumi. Bayangkan saja kalau di bumi nggak ada atmosfer, ya. Karena fungsinya untuk melindungi bumi ya, untuk melindungi cahaya matahari yang masuk ke bumi itu secara langsung, untuk melindungi. Jadi disaring ya, cahaya matahari yang masuk ke bumi itu disaring oleh atmosfer. Coba ya itu ya kekuasaannya Tuhan ya, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ya, kekuasaannya Tuhan ya. Di bumi ini ada atmosfer. Coba kalau di bumi ini nggak ada atmosfer. Gosong semua di bumi ini, ya. Di bumi ini ada sekarang aja sudah ada atmosfer aja kulit saya udah gosong hitam gini, apalagi nggak ada atmosfer ya, waduh kita nggak bisa hidup ya di sini ya. Jadi semuanya bakal terbakar kalau nggak ada atmosfer. Dan nanti pada kelas berapa nanti mungkin pada semester berapa nih ada tentang pencemaran udara yang mengakibatkan lubang ozon ya, rusaknya atmosfer ya, sehingga suhu di bumi semakin panas ya. Karena pas matahari semakin banyak yang masuk, tersaringnya tuh semakin sedikit tersaring ke bumi, jadi semakin panas bumi ini. Itu ya, itu fungsi atmosfer. Itu salah satunya. Salah duanya apa? Yang kedua apa? Contoh kedua dari manfaat fungsi dari atmosfer itu melindungi dari apa? Benda luar angkasa, ya. Jadi benda-benda luar angkasa seperti meteor, ya, komet, atau segala macam benda luar angkasa yang masuk ke bumi itu dia hancur dengan atmosfer. Kalau nggak ada atmosfer, ya habis sudah bumi kita lubang-lubang ya. Kita nggak bisa, kita tertimpa terus ya meteor ya. Seperti bulan ya, lubang-lubang ya. Kalau teman-teman tahu permukaan bulan, dia lubang-lubang ya. Ada lubang besar kenapa? Karena benturan meteor. Benturan dari benda luar angkasa ya. Di bumi ini jarang ya, mungkin ada beberapa 1 atau 2 kali ya dalam beberapa tahun ya. Nah, itu mungkin dengan kondisi meteornya sangat besar atau dia kuat ya. Sehingga sisanya masih ada yang bisa masuk ke bumi ya. Walaupun sebenarnya sudah terkikis oleh atmosfer ya. Coba nggak ada atmosfer, wah, hantam sama meteor terus itu ya. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Atmosfer sudah, biosfer ya. Biosfer seperti tadi ya. Lalu lagi biosfer. Tentang makhluk hidup di dalamnya. Contohnya di sini saya berikan contoh hewan dengan tumbuhan. Biosfer ya. Meliputi hewan dan tumbuhan juga ya. Kemudian yang terakhir antroposfer tentang kependudukan tentang manusia ya. Ini contohnya apa? Wanita hamil ya.
kelahiran ya, tentang kelahiran. Bagaimana pemerintah menghitung jumlah penduduk, jumlah kelahiran ya, dengan sensus penduduk ya, seperti itu ya. Itu contohnya kelengkapan antroposfer. Oke, selanjutnya sebentar ya, saya minum dulu. Astagfirullah. Oke ya. Selanjutnya apa? Objek formal ya. Objek studi geografi. Objeknya apa aja? Ini ada objek formal dan objek material. Objek formal yaitu cara pandang, cara pikir dan analisis keruangan yang menjadi titik berat dalam mengkaji strategi material ya. Contohnya ya. Contohnya geografi dengan space ya. Sejarah, space maksudnya ke keruangan ya. Sejarah tentang waktu ya. Ekonomi tentang cost, biaya ya. Antropologi budaya, culture atau budaya ya. Itu contohnya ya. Kemudian yang kedua apa? Objek material. Yaitu mempelajari fenomena yang terjadi di muka bumi ya. Itu fenomena geosfer yang bersifat alami dan sosial budaya. Contohnya objek alami. Contohnya objek material ya, alami, aliran sungai, curah hujan dan lain-lain. Sosial budaya, contohnya apa? Pola pemukiman ya, persebaran penduduk dan lain-lain ya. Jadi seperti itu ya. Kita lanjutkan. Ya, kemudian ini apa? Prinsip-prinsip geografi ya. Di sini ada prinsip persebaran, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi dan prinsip kronologi. Kita buka saja di buku ya. Prinsip geografi. Oke, ada di halaman 14 ya. Buka di halaman 14 ya. Halaman 14 ya, tentang prinsip geografi ya. Nomor 1 ya, prinsip persebaran ya. Contohnya, artinya apa? Bahwa gejala, ketampaan dan masalah yang terdapat di ruang muka bumi persebarannya sangat bervariasi ya. Dan tersebar secara merata, bergerombol di wilayah tertentu ataupun sama sekali tidak merata. Contohnya apa? Bisa ada yang ngasih contoh? Ada yang bisa ngasih contoh? Ada yang bisa ngasih contoh prinsip persebaran? Oke. Kalau mungkin saya ngasih contoh dulu ya. Misalkan apa? Misalkan kita kasih contoh desa dengan kota. Jakarta sajalah, Jakarta dengan mungkin daerah Jawa Barat tuh yang mungkin aja Cilacap lah atau Indramayu. Teman-teman banyak dari Indramayu ya. Cilacap itu Indramayu. Persebaran penduduk di Jakarta lebih padat ya, lebih padat penduduknya daripada di Indramayu, sehingga lebih macet ya. Contohnya seperti itu ya prinsip persebarannya ya. Terus selanjutnya prinsip interrelasi ya. Nomor 2 ya, artinya apa? Bahwa antara komponen atau aspek-aspek lingkungan geografis senantiasa terdapat hubungan timbal balik atau saling keterkaitan dengan yang lainnya ya. Kemudian prinsip deskripsi ya. Prinsip deskripsi ya. Yaitu apa? Cara pemaparan hasil penelaahan studi geografi terhadap gejala, fenomena atau masalah yang ada ya.
Seperti kata deskripsi, deskripsi artinya menjelaskan ya. Penjelasan, menjelaskan. Jadi penjelasan ini dapat berupa uraian, peta, diagram, tabel, grafik, citra, atau media lainnya. Nah, seperti itu ya. Gampang ya, bisa dipahami ya. Kemudian prinsip kronologi ya. Jadi prinsip kronologi itu adalah apa? Gabungan dari 3 prinsip di atas. Ya. Dalam prinsip ini gejala dan permasalahan geografi dianalisis persebaran, interaksi dan interrelasinya. Ya, jadi gabungan dari 3 aspek di atas ya. Oke. Kenapa koneksi internetnya galau? Oh Mbak Reni, oh iya nggak apa Mbak. Pokoknya Mbak Reni aja jangan galau ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke ya, jadi ini beberapa ilmu penunjang geografi. Ya, geomorfologi. Saya bisa nggak? Jadi geomorfologi ya, geologi ya. Pokoknya ada kata geo ya, geo artinya dia belajar tentang bumi ya. Logi ya, ilmu ya. Ya, geologi ya sudah. Demografi ya, grafi, penggambaran ya. Seperti tadi geografi ya, pencitraan ya, mencitrakan, menggambarkan ya, menjelaskan. Kemudian meteorologi ya, ini beberapa ilmu penunjang dari geografi banyak ya, meteorologi ya. Yang pelajari ilmu yang belajar tentang meteor, tentang benda luar angkasa ya. Kemudian klimatologi ya, ini belajar tentang iklim ya, iklim. Kemudian sejarah ya. Sejarah, ilmu tanah ya, jadi geografi juga mempelajari tentang ilmu tanah. Sosiologi ya, tentang sosial ya, seperti ada antropologi ya, tentang kependudukan ya. Kemudian ada antropologi, zoologi ya, zoologi ini apa? Zoo ini hewan ya, belajar tentang hewan ya. Kemudian botani ya, yaitu prinsip atau hal yang pelajari tentang tumbuhan, tanaman. Kemudian ada ekologi ya. Seperti di ekologi yaitu yang belajar tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya, seperti itu ya. Jadi ini beberapa ilmu-ilmu yang menunjang geografi itu sendiri. Oke ya, saya lanjutkan. Ya. Ini ya, ini beberapa konsep dasar geografi. Jadi ini agak sedikit beda ya. Ini 10 konsep dasar ya. Di buku itu ada 15 ya. Buka halaman 7 ya. Di halaman 7 itu ada beberapa konsep ya.
ada 15 konsep dasar. Saya sebentar. Kita lihat dibuka aja ya. Kita buka halaman 7 ya. Jadi konsep di sini ada konsep regional ya, untuk kewilayahan. Didasarkan sebenarnya sudah dibuka halaman 7. Jadi ini didasarkan atas pengertian dari region ya. Region yaitu suatu wilayah di muka bumi yang memiliki karakteristik khas atau khusus, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari wilayah lain di sekitarnya ya. Seperti yang saya contohkan tadi ya, Taiwan dan Indonesia. Di sini contohnya beberapa contoh region dengan kekhususan berupa kondisi alamiah antara lain region kutub ya, region kutub, gurun, hutan hujan tropis ya, kawasan pantai dan dataran rendah dan pegunungan ya. Jadi seperti itu ya konsep regional. Perbedaannya seperti itu. Kalau saya tadi sebutkan contoh Indonesia dengan Taiwan ya. Adapun contoh region dengan kekhasan keadaan sosial budaya antara lain ya, wilayah perkotaan, pedesaan, daerah pertanian dan basah, hortikultur, wilayah Amerika Selatan, Asia dan Timur Tengah. Jadi poin-poin yang bisa didapat ya, poin yang kita ambil karakteristik khas atau khusus ya. Jadi apa sih khusus khasnya yang dari wilayah itu apa yang membuat hal itu menjadi khas ya. Jadi itu ya yang kita pahami tentang konsep kewilayahan ya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, yang B, tentang konsep batas kehidupan ya. Ya, memiliki pengertian bahwa permukaan bumi sebagai ruang yang diperuntukkan bagi manusia dan makhluk-makhluk lain pada kenyataan ya, karena pada kenyataannya tidak seluruhnya dapat dihuni dan dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia ya. Ya, hal tersebut sangat berhubungan dengan persyaratan hidup, ketersediaan sumber daya dan kemampuan manusia dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Jadi seperti itu ya. Jadi tujuan dari konsep batas kehidupan ini ya, itu tentang bagaimana kita memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Ya. Sebagai contoh ya, di sini contoh kan kawasan kutub yang senantiasa tertutup salju tebal ya, dan bongkahan es dengan rata-rata suhu yang sangat rendah ya. Karena kondisi alam yang sangat keras ini, manusia sulit untuk dapat memanfaatkan lahan kutub sebagai ruang hidup dan aktivitas sosial sehari-hari. Ya. Jadi seperti itu ya. Konsep batasan kehidupan ya. Jadi bagaimana, di mana, apa saja yang diperlukan manusia untuk hidup itu. Di Kutub Utara sulit. Di Taiwan kan gampang ya kita hidup. Di Indonesia ya banyak yang kita butuhkan di sini ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu konsep manusia sebagai pemberi pengaruh yang dominan terhadap lingkungan ya. Jadi inti dari konsep ini apa ya? Bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan ya, dianugerahi akal pikiran untuk menciptakan sesuatu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya ya. Ya.
Dari kata-katanya sudah jelas ya, sebagai pemberi pengaruh yang dominan. Ya. Jadi kita itu kalau di biologi mungkin ada namanya rantai makanan. Kita tuh rantai makanan teratas ya, manusia ya. Kalau di sini disebutkan karena kita memiliki akal ya, memiliki akal ya, sehingga kita bisa menciptakan pengetahuan dan teknologi ya. Contohnya ya, dialani dua. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, bentar. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan penduduk, pemerintah melakukan perubahan kawasan hujan tropis di Kalimantan menjadi lahan permukiman dan pertanian yang diperuntukkan bagi para transmigran. Ini itu beberapa contohnya ya. Oke. Selain itu, penduduk yang tidak bertanggung jawab secara serampangan ya, serampangan itu senanya saja ya, menebangi hutan untuk jambal kawinnya karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Di satu pihak manusia diuntungkan dengan kegiatan perubahan fungsi lingkungan tersebut, tetapi di lain pihak kerusakan hutan tropis telah mengakibatkan munculnya degradasi lingkungan hidup. Degradasi itu penurunan, seperti kondisi suhu bumi yang semakin panas dan pencemaran udara akibat pembakaran hutan. Jadi yang dicontohkan ini contoh negatif ya. Contoh negatif ya. Jadi karena pikiran dan akal manusia itu sehingga mereka seenak-enak saja memanfaatkan alam. Seharusnya kita kan sekarang ada program ya. Program dalam mengelola hutan ya. Jadi kita nggak bisa senang saja sebenarnya ya. Nggak bisa senang saja. Tapi contoh negatif ya. Contoh positifnya itu ada. Contoh positifnya apa? Ada namanya tebang pilih tanam ya. Jadi kita menebang, memilih mana yang paling pantas untuk ditebang ya. Nggak semua ditebang ya, nggak semua dihabiskan. Kemudian ada konsep reboisasi ya. Reboisasi itu apa? Menanam kembali hutan yang gundul ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Yang D ya, tentang konsep globalisme ya. Yaitu mengandung pengertian bahwa seluruh wilayah pada dasarnya merupakan kesatuan global. Ya. Apabila terjadi perubahan dalam satu bagian wilayah akan berpengaruh terhadap keseluruhan wilayah ya. Ya, jadi contohnya kita bisa menonton peristiwa dunia dengan cepat, bisa mengirim berita melalui telepon ke seluruh penjuru dunia. Ya, jadi contohnya seperti itu ya. Jadi kita bisa berhubungan ya, kita berhubungan dengan satu wilayah di bumi ini ya. Kemudian yang selanjutnya konsep interaksi keruangan ya. Yaitu memberikan gambaran mengenai adanya kondisi saling pengaruhi dan ketergantungan antar komponen ruang muka bumi, baik antara faktor alam ya, faktor alam dengan manusia, alam dan kondisi sosial budaya maupun antar faktor sosial. Contohnya apanya? Contohnya misalkan menganalisis fenomena bencana banjir di suatu wilayah. Fokus utama analisisnya adalah bagaimana manusia memperlakukan alam lingkungannya ya. Bencana banjir di suatu wilayah ya. Nah, di sini ditekankan bagaimana manusia memperlakukan alam lingkungannya. Misalkan buang sampah sembarangan. Ya, jadi biasa harapan saya teman-teman tidak membuang sampah sembarangan ya. Selanjutnya F, konsep hubungan timbal balik antar wilayah ya. Yaitu memberikan gambaran mengenai jalinan hubungan timbal balik antar wilayah ya, areal atau kita sebut areal relationship yang disebabkan oleh faktor alam dan manusia ya. Sebagai contoh, terdapat dua wilayah A dan B. Wilayah A merupakan kawasan pertanian, sedangkan B merupakan kawasan industri. Jadi bagaimana hubungan timbal baliknya?
Penduduk kedua kawasan tersebut tentunya saling memerlukan. Ya, di satu pihak mereka memerlukan produk pertanian sebagai bahan pangan dan di lain pihak memerlukan produk-produk industri. Akibatnya timbul kebutuhan di antara kedua wilayah tersebut. Jadi seperti itu contohnya ya, gampang ya. Kemudian konsep kesamaan wilayah. Ya. Misalnya saja di antara negara Indonesia, Zaire, Kongo, dan Brazil yang sama-sama memiliki tipe iklim tropis. Tentunya karakteristik hutan tropis pada keempat negara ini banyak memiliki kesamaan. Ya. Banyak memiliki kesamaan ya. Kalau tadi saya sebutkan Indonesia dengan Taiwan yang berbeda ya. Ini sama-sama dengan daerah tropis ya. Tapi kita juga kan karena ada konsep kesamaan wilayah, jadi mungkin apa yang kita bisa samakan dari Indonesia dengan Taiwan? Misalkan ini ya, pada keempat negara ini banyak memiliki kesamaan. Contoh lain adalah bahasa yang digunakan penduduk Indonesia dan Malaysia banyak memiliki kesamaan. Karena sebagian besar penduduknya berasal dari ras atau rumpun yang sama, yaitu Melayu. Inilah inti dari konsep kesamaan wilayah ya. Ada yang bisa memberikan contoh apa sih kesamaan Indonesia dengan Taiwan? Wilayahnya loh ya, bukan orangnya ya. Ada yang bisa memberikan contoh kesamaannya apa sih Indonesia dengan Taiwan contohnya? Halo, gimana? Oh, bisa diulang pertanyaannya. Sama-sama memiliki daerah kepulauan, memiliki gunung. Bisa ya. Jadi tadi yang saya tanyakan Mbak Nurul, Mbak Nuri, sorry maaf. Jadi contoh tentang konsep kesamaan wilayah nih ya. Konsep kesamaan wilayah. Apa sih persamaan dari Indonesia dan Taiwan? Apa saja yang sama dari Indonesia dan Taiwan? Seperti Mbak Reni, menurut Mbak Reni ini sama-sama memiliki daerah kepulauan, memiliki gunung, bisa ya. Jadi keadaan apa? Keadaan tadi litosfer ya, apa? Keadaan permukaannya ya, permukaan buminya ya. Jadi terdapat gunung-gunung juga. Ya, jadi mungkin seperti itu ya, bisa dicontohkan seperti itu. Memiliki hutan juga ya. Kalau mungkin kalau dengan Mesir ya sama-sama permukaannya. Kalau mungkin dengan Mesir ya kan di sana banyak gurun pasir ya. Di Indonesia nggak ada gurun pasir ya. Oke, selanjutnya yang konsep perbedaan wilayah. Jadi ini kebalikan dari sebelumnya ya. Tadi persamaan wilayah, sekarang perbedaan wilayah. Contohnya apa? Anda amati dan perhatikan wilayah pantai dan dataran tinggi. Kedua wilayah tersebut sangat berbeda kondisi alamnya ya. Misalnya udara di pantai relatif lebih panas dibandingkan dengan di dataran tinggi atau pegunungan yang relatif sejuk atau dingin ya. Kondisi tanah dan topografinya pun berbeda ya. Jadi perbedaan ini akan mengakibatkan perbedaan pola pemanfaatan lahan oleh masing-masing penduduk ya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya konsep keunikan wilayah. Ya, jadi didasari pengertian region yang memandang suatu daerah dengan kekhasan atau keunikan tersebut. Ya, konsep region ini timbullah wilayah-wilayah sangat unik. Misalnya masyarakat Batak dan Deli sama-sama tinggal di Sumatera Utara. Tapi bahasa yang digunakan sehari-hari untuk berkomunikasi sangat jauh berbeda ya. Jadi keunikan ya. Apa sih yang unik dari di situ ya? Mungkin kalau di Taiwan dengan Indonesia ya, terlihat sendiri bahwa bahasanya beda ya. Bahasanya beda ya. Apalagi
keunikan yang beda di Indonesia sama Taiwan. Ada yang bisa memberikan contoh? Ada yang bisa memberikan contoh? Bahasa, selain bahasa? Keunikan apa dari Indonesia dan Taiwan? Taiwan mata sipit. Keadaan alam Pak, bukan orang Pak. Tadi saya sudah menyebutkan apa? Ya bisa, mungkin ada style biasa. Mungkin saya tanyakan ada keadaan alam mungkin. Kalau keadaan alamnya gimana? Di Taiwan ada suku Ataya yang memiliki bahasa yang berbeda dengan orang Taiwannya sendiri. Ya budaya juga bisa ada istiadat. Kalau kondisi alamnya gimana? Apa keunikan dari kondisi alam? Mungkin seperti tadi ya, iklim ya. Iklim dan cuaca ya. Kondisi alamnya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian selanjutnya apa? Konsep kesebaran wilayah. Jelaskan bahwa keberadaan fakta, gejala dan fenomena sebagai geografi tersebar secara dan fenomena geografi tersebar secara tidak merata di muka bumi. Ya. Contohnya daerah tambang minyak bumi Indonesia tersebar di sepanjang pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, pantai timur Kalimantan, dan sekitar wilayah Papua. Sedangkan cebakan atau galian barang tambang timah putih tersebut di wilayah Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep. Seperti itu contohnya ya. Kemudian selanjutnya konsep lokasi relatif. Misalnya posisi relatif Indonesia adalah antara dua benua ya, dan dua samudra. Itu contohnya ya, konsep lokasi relatif. Jadi gampang ya. Mungkin saya percepat aja nih. Kemudian konsep transformasi bentuk bumi yang bulat ke dalam bidang datar ya. Mungkin teman-teman tahu adalah peta ya. Konsep ini sangat berhubungan dengan peta ya. Jadi kalau teman-teman ada tiruan bola dunia itu globe ya, globe atau peta itu gambaran bumi yang digambarkan pada bidang datar ya. Pada dasar di sini kita lanjutkan ya. Pada dasarnya peta merupakan hasil upaya manusia dalam mentransformasikan ya, bentuk bumi bulat dengan semua fenomena yang ada dalam bidang datar atau bidang yang dapat didatarkan. Seperti itu. Gampang ya ini ya. Kemudian selanjutnya konsep eksploitasi dan optimalisasi sumber daya dibatasi oleh perkembangan budaya. Nah, jadi konsep ini memberikan gambaran mengenai tingkat optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang berbeda pada setiap wilayah. Jadi perbedaan ini sangat bergantung pada adat istiadat ya, budaya, perkembangan pengetahuan dan teknologi yang dimiliki ya. Kemudian konsep keuntungan secara komparatif ya. Jadi komparatif ya, seperti katanya membandingkan ya. Jadi membandingkan berbagai wilayah di muka bumi dengan komponen-komponennya, baik unsur alamiah maupun sosial. Ya. Jadi melalui konsep tersebut dapat diketahui bahwa kelebihan dan kekurangan masing-masing wilayah. Ya. Dan demikian kita dapat menentukan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Ya. Selanjutnya yang terakhir apa? Konsep transformasi berkesinambungan. Konsep transformasi berkesinambungan ini menjelaskan bahwa unsur-unsur geografi pada suatu wilayah senantiasa berkembang dan mengalami proses transformasi secara terus-menerus dan berkesinambungan sejalan dengan dimensi ruang dan waktu dalam kehidupan. Oke ya, itu mungkin beberapa konsep geografi ya. Jadi ini mungkin sedikit pembahasan soal ya. Jadi tadi itu yang kita bahas. Mungkin ada pertanyaan sebelum masuk sini. Jadi kita selesai jam 10.30 ya. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Oke, ada yang bisa jawab nggak nih? Dalam pelajaran geografi, unsur-unsur tersebut dia bahwa ini merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam setiap pembahasan kecuali
Ada yang tahu jawabannya? Mungkin Pak Najwa bisa jawab. C. Waktu. Tuh. Oke, bener ya, waktu ya. Benar jawabannya C ya, waktu ya. Jadi dalam pelajari geografi, unsur-unsur tersebut di bawah ini merupakan unsur yang tidak terpisahkan ya. Tadi unsur geografi ya sudah dijelaskan ya, ruangan, tempat, letak, wilayah. Ya, kecuali waktu ya. Kemudian, kamu hebat coy. Kemudian selanjutnya, yang menjadi ciri khas geografi adalah, tidak bisa jawab. Mungkin saya tanya Bayu Ayu ini siapa cewek ya? Bayu Ayu Suprihatin. Oh, cewek berarti ini. Silakan Mbak Ayu. Bayu Ayu Suprihatin. Jawabannya yang mana nih? Yang menjadi ciri khas geografi adalah keruangan, kekayaan yang ada di bumi, hubungan manusia dengan alam, tingkah laku penduduknya, kualitas wilayahnya. C. Ada yang lain jawabannya? B. Kekayaan yang ada di bumi. Bentar saya cek. Jawabannya A ya. Keruangan ya. Ini udah dijelaskan kan? Space. Space itu keruangan. Tadi kan ada tadi. Geografi, space, sejarah, time, ekonomi, cost. Kan tadi udah dijelaskan tadi. Space itu apa? Keruangan ya. Jadi ciri khas geografi itu keruangan ya. Oke ya. Ini saya mau ngasih tugas ke teman-teman ya. Kerjakan sila uji kemampuan bab 1 yang silangan saja ya, nomor 1 sampai 20 ya. Kerjakan ya. Halaman dibuka bukunya ya, halaman berapa ini? Halaman 19 ya. Buka bukunya halaman 19. Jadi kerjakan itu ya, nomor 1 sampai 20 silangan saja ya. Ya 1 sampai 20. Jadi jawabannya diketik di Word. Terus dikirim ya, dikirim via Facebook aja ya, dikirim ke Facebook saya saja ya, message ya. Mungkin kalau nggak ada Word ya, mungkin tulis tangan di foto juga nggak apa-apa ya. Jadi minggu depan, jadi pertemuan selanjutnya kita UTS ya. Jadi kita ada pertemuan satu kali lagi, satu pelajaran 1 jam lagi, terus UTS ya. UTS-nya nanti saya kasih soal, terus dikumpulkan besok harinya ya, esok harinya ya. Jadi 1 hari ya. Sebentar saya lihat jadwal. Seharusnya hari Kamis kalau nggak salah ya.
jadwal UTS-nya ya. Iya, hari Kamis ya, tanggal 14 ya. Jadi ada UTS, nanti saya kasih soal ya. Terus dikerjakan ya. Ya, online aja. Jadi saya kasih soal nanti. Ya, saya kasih soal nanti dikerjakan ya. Oke ya, tugasnya tolong dikerjakan terus dikumpulkan sebelum pertemuan tanggal 14 ya. Jadi sebelum kelas semuanya udah harus terkumpul ya. Yang telat mengumpulkan akan dapat pengurangan nilai ya. Oke ya. Tolong teman-teman yang lain diberitahu ya. Oke, saya akhiri yang lain beritahu ya. Mbak Rani tolong nanti absennya dicatat dulu, nanti kalau udah terakhir baru dikasihkan saya. Oke, saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Yang kurang jelas mungkin tanya nanti ke temannya ya. Tanya yang lain ya. Saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Saya tutup. Mohon maaf bila saya ada salah kata ya. Mohon dimaafkan ya. Bila itu benar datangnya dari saya, bila itu salah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.